sini saya akan menjelaskan mengenai pembudidayaan daun kelor dan manfaat-manfaat yang dimiliki daun kelor. Tanaman kelor atau Myrtliga oleifera memiliki banyak manfaat ataupun khasiat dengan kandungan gizi yang tinggi. Sebagai salah satu bukti, seorang kepala penelitian yaitu Fadri menyampaikan bahwa daun kelor memiliki banyak kandungan besi yang cukup baik, yaitu satu daun kelor mengandung 54,9 mg kandungan zat besi, yang dimana kandungan ini sangat bermanfaat bagi ibu hamil. Adapun pembudidayaan tanaman kelor, yaitu baik di pekarangan ladang ataupun di tempat lain, yaitu di antara ketinggian 0 sampai 2000 meter dari permukaan laut. Dan pembibitan hendaknya biji yang sudah betul-betul masak, lalu disemai sekitar 2 sampai 3 biji ke dalam wadah seperti polybag atau wadah lainnya. Setelah 2 sampai 3 setelah semai, maka bisa dipindah tanam. Dan untuk pemeliharaan, tempatkan tanaman pada daerah yang teduh dan disiram minimal 2 kali sehari serta menggunakan pupuk organik. Nah, sekian penjelasan saya mengenai manfaat serta pembudidayaan daun kelor. Terima kasih. Pada proyek kali ini untuk perkembangan persoalan ini kami menerapkan yaitu penanaman daun kelor yang dilakukan oleh rumah-rumah warga. Nah, fungsi daun kelor ini untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Yang pertama yaitu nutrisi yang terkandung dalam daun kelor itu sangat banyak. Yang pertama, daun kelor mengandung 12 kali kalsium pada susu. Kemudian daun kelor juga dapat mudah didapatkan dan juga dapat ditanam di pekarangan yang tidak terlalu luas, sehingga kami menerapkan atau memberikan suatu proyek kepada seluruh masyarakat atau anak-anak sekolah untuk menanam daun kelor di bagian ruang rumahnya. Dikarenakan banyaknya manfaat pada daun kelor ini dapat membuat nutrisi pada anak akan tercukupi, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak yang semakin bagus karena pencegahan stunting melalui penanaman daun kelor ya dengan menggunakan manfaatnya. Daun kelor ini merupakan suatu tumbuhan yang dapat dan mudah sekali dipanen. Setelah penanaman melalui batang, 40 hari kemudian daun kelor sudah dapat dimanfaatkan daunnya sebagai tambahan sayuran. Hal inilah yang mendasari kami sebagai suatu mahasiswa yang akan mendidik suatu anak didik untuk memberikan suatu cara bagaimana untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak yang murah dan juga dapat ditanam dan juga dapat dimanfaatkan setiap kapanpun dan dimanapun. Sebab perekonomian di Indonesia yang masih lemah, akhirnya tidak dapat memberikan suatu nutrisi untuk anak-anaknya kepada nutrisi yang sehat dan sempurna. Maka dari itulah kami menawarkan beberapa suatu kebijakan kami, yaitu penanaman daun kelor untuk setiap satu pohon, agar pertumbuhan dan perkembangan anak yang ada di rumah itu kian tumbuh signifikan dalam suatu perkembangannya, sehingga proses kegiatan dalam kegiatan belajar dan mengajar kian menjadi suatu perkembangan yang bagus. Karena apabila anak kekurangan gizi, maka akan mendapatkan stunting yang dapat mempengaruhi kecerdasan otak serta